Aku salah mengira gelembung hijau milik bosku, Bai Lingling, sebagai ibuku dan terus meminta uang selama seminggu. Pada hari ketujuh, dia bilang dia akan pergi ke luar negeri dan tidak ada sinyal. Aku bertanya mengapa dia tidak mengajakku saat pergi bermain. Setengah jam kemudian, aku sudah duduk di pesawat pribadinya. Dia bertanya padaku, Fang Yuan, apa kau sangat mencintaiku sampai tak bisa jauh dariku sehari pun? Setelah lembur 7 hari berturut-turut, seluruh tim benar-benar merasa hancur. Saat makan siang, semua orang berkumpul untuk mengeluh bahwa bos itu seperti Yo Bapi. Hanya aku yang mengambil jalan berbeda. Aku berbeda dari kalian. Pekerjaan kalian adalah siksaan. Pekerjaanku adalah kenikmatan. Hanya pekerjaan yang bisa membuatku bersama wanita yang kucintai setiap hari. Hati kalian ada di sebelah kiri. Hanya hatiku yang ada di dalam bos. Wajah bos adalah penenangnya hatiku. Pinggang bos adalah stasiun pengisi bahan bakarku. Apa kalian tidak menyadarinya? Di mana ada bos, udara menjadi sangat manis. Tentu saja aku tidak benar-benar mencintai bos. Aku mengatakan ini hanya karena bos sedang berdiri di luar pintu saat ini, lembur selama 7 hari berturut-turut. Setelah ditolak 7 proposal berturut-turut oleh bos, jangan bilang mencintainya, aku hanya ingin menghancurkannya. Tepat barusan, saat sekilas melihat wajah menjengkelkan bos itu, aku tiba-tiba teringat pengalaman dari seorang saudara di internet. Setelah dia gagal menyatakan cinta pada bos, dia sudah dengan terang-terangan bermalas-malasan di perusahaan selama setengah tahun. Aku memutuskan untuk mencobanya sendiri. Jika berhasil, aku bisa bermalas-malasan. Jika tidak berhasil, aku bisa mendapatkan bos baru. Kata-kata cintaku murahan seperti air yang mengalir deras. Tak lama kemudian, rona merah yang mencurigakan muncul di wajah bos. Gagap, hatiku menjerit keras. Pasti kau ketakutan dengan pria gila sepertiku, kan? Hahaha, cepat bebaskan aku. Bos seperti mendengar isi hatiku. Dia membuka pintu. Proposal versi ke-8. Tatapanku yang membara berfantasi tentang dia. Wajahnya dipenuhi dengan keinginan untuk lebih dekat dengannya. Dia ketakutan dan mundur selangkah. Proposal versi ke-8 akan dilaporkan oleh Hikiang. Siapa itu? Bos gugup sampai lupa namaku. Kamu sudah bekerja keras selama 2 hari terakhir. Pulang dan istirahatlah. Aku dengan cepat memikirkan kembali. Hal paling menyedihkan dalam hidupku. Baru bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak hari itu. Aku memasang wajah muram. Seperti kehilangan orang tua. Bai Zong, aku tidak merasa lelah. Aku tidak perlu pulang. Tidak, tidak, tidak. Kamu perlu pulang. Bos melarikan diri dengan panik. Rekan-rekan kerja melotot. Mereka tidak hanya mencurigai bahwa ini adalah strategiku. Aku sudah menangis terseduh-seduh pada Hikiang. Kenapa? Kenapa dia lebih memilihmu daripada aku? Apa kurangnya aku darimu? Proposalku baru direvisi sampai versi ke-8, aku masih bisa merevisinya. Kau merampas kesempatanku untuk merevisi proposal, aku menghentakkan kaki, gila, memutar tubuh, sebelum semua orang menyadarinya. Aku kabur, begitu keluar dari perusahaan aku langsung linglung. Panas terik menyengat, terlalu panas, karena lembur setiap hari. Aku sudah lupa betapa panasnya dunia luar di siang hari, aku memutuskan untuk naik taksi. Naik taksi itu mahal, jadi setelah pulang ke rumah, hatiku sakit dan aku membuka WeChat. Sudah seharusnya ibuku mentransfer uang 100 yuan untuk biaya taksiku, balasan mengetik perlahan muncul. Cih, pelit, padahal punya uang pensiun 8.000 setiap bulan. Ternyata 100 yuan untuk biaya taksi pun tidak rela diberikan kepada anak kandungnya, aku mengarang alasan untuk meminta uang. Patah hati, ingin mati, mau kasih atau tidak? Kalau tidak kasih, aku mati di depanmu. Cepat, uangnya sudah ditransfer. Cih, harus marah-marah dulu baru mau kasih uang, tidak bisakah memanjaku tanpa syarat? Uangmu cepat atau lambat juga akan kuhabiskan, lain kali perhatikan. Setelah memarahi ibuku, aku tidur nyenyak di tempat tidur dengan gembira, keesokan harinya. Aku pergi bekerja dengan semangat yang berlipat ganda, seluruh tim sibuk sekali, tetapi bos tidak memberiku pekerjaan. Dia bahkan tidak berani melihatku, aku menjadi orang yang terpinggirkan dan tidak terlihat, hatiku semakin senang. Siang hari aku meminta 50 yuan pada ibuku untuk minum teh susu, malam hari semua orang lembur. Aku pulang tepat waktu, lalu meminta 100 yuan lagi pada ibuku untuk menonton film. Begitulah selama seminggu berturut-turut, ibuku mengabulkan semua permintaanku, bos menghindariku. Aku mencuri waktu kerja dari bos, pulang memeras ibuku, menjalani kehidupan bahagia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sampai hari ke-7, ibuku tiba-tiba dengan sukarela memberiku 10.000 yuan, dia juga berkata. Dia akan pergi ke Italia selama beberapa hari, di pesawat tidak ada sinyal, untuk beberapa waktu ke depan. Tidak bisa mentransfer uang kepadaku tepat waktu, jadi kalau ada kebutuhan, ambil saja dari 10.000 yuan ini. Ah, ibuku pergi ke Italia ternyata tidak mengajakku, aku sangat marah. Melontarkan rentetan pertanyaan kepadanya, kamu pergi ke luar negeri tanpa mengajakku? Apakah aku masih menjadi belahan jiwamu? Kamu sangat mengecewakanku. Aku sedang mengetik dengan cepat,
Tiba-tiba aku mendengar sebuah suara. Terdengar di atas kepalaku, "Ayo pergi." Aku mendongak. Bos menatapku dengan nada kekanak-kanakan. Aku menatapnya dengan bingung. "Kemana?" Dia menggertakkan gigi belakangnya, tampak seperti telah membuat keputusan besar. "Bukankah kamu bilang aku pergi ke luar negeri tanpa mengajakmu?" "Aku mengajakmu. Ayo pergi." Aku melihat bos, lalu melihat ponselku. Entah kapan bos mengganti foto profil ponselnya menjadi seperti ibuku, langit dan laut. Gelembung hijau bernama Bai Zong. Sialnya, nama kontak ibuku adalah Bai Zong. Aku menganggap bos sebagai ibuku. Aku meminta hadiah 1 minggu lalu padanya. Lebih parahnya lagi, dia tidak mengatakan apapun dan memberikannya. Apakah dia sakit? Setengah jam kemudian, aku dan bos duduk di jet pribadinya. Kami saling berpandangan. Bos yang pertama memecah kesunyian. "Apakah kamu sangat menyukaiku sampai tidak bisa sehari pun tanpaku? Meskipun aku ini sangat hebat dan sempurna, wajar jika kamu menyukaiku. Tapi kamu tidak perlu terlalu menyukaiku. Sebenarnya aku lebih suka laki-laki yang sedikit lebih tahu malu. Tentu saja, bukan berarti kalau kamu tidak tahu malu itu buruk. Aku menolakmu terutama karena aku sekarang belum ingin berpacaran. Aku sudah bersumpah kepada ibuku, perusahaanku tidak akan IPO sampai aku menikah. Ini bukan karena kamu buruk, tapi waktu kita bertemu tidak tepat." Bos tanpa henti menjelaskan kepadaku alasan mengapa dia tidak bisa bersamaku. Bagus, jadi aku tidak perlu berbicara. Aku mengangguk setuju sepanjang waktu. Akhirnya, dia menyimpulkan, "Meskipun aku adalah sesuatu yang ditakdirkan tidak bisa kamu dapatkan, tapi di dunia ini ada banyak hal indah yang layak untuk dikejar. Perjalanan ke Italia ini adalah untuk membuatmu lebih banyak melihat dunia ini, lebih banyak merasakan dunia ini. Jangan sampai karena tidak bisa mendapatkanku kamu kehilangan kecintaanmu pada dunia ini. Kamu masih muda dan masa depanmu cerah. Meskipun aku tidak bisa menjadi pacarmu. Tapi sebagai bosmu, percayalah, di masa depan aku pasti akan membawamu terbang dan melihat dunia yang lebih besar dan lebih baik." Bos menatapku dengan sungguh-sungguh, seolah-olah dia pasti akan membawaku ke Gunung Pisau dan Lautan Api di masa depan. Harus kukatakan, bos cukup pandai berjanji-janji kosong. Dulu, bos selalu hemat kata-kata denganku. Tapi sekarang, yang paling sering dia katakan adalah 6 kata mantra. Tidak benar, tidak baik, tidak efektif. Lembur, kerjakan ulang, ulangi. Saat itu, dia bagiku hanyalah mesin penggajian yang kejam. Sekarang aku melihat jam di pesawat, dia sudah terlambat lebih dari 20 menit, dan aku berada di tengah-tengah nasihat pahitnya. Ajaibnya, aku merasakan sedikit ketulusan. Sepertinya dia sangat takut aku akan mati karena mencintainya. Bahkan mulai menyukaiku. Aku agak tersentuh dan meraih tangan bos. "Bai Zong kecil, tenang saja, aku sudah mengerti. Di masa depan, aku pasti akan menghargai diriku sendiri dan mengubah cintaku padamu menjadi motivasi untuk bekerja. Menjadi batu loncatan di jalan kesuksesanmu. Akan lebih baik jika gajiku bisa dinaikkan." Aku juga menatap bos dengan sungguh-sungguh. Sama seperti bos yang pandai berjanji-janji kosong, kita para pekerja kantoran harus pandai memakan janji. Ekspresi sungguh-sungguh di wajah bos berubah menjadi kekaguman. "Kamu benar-benar sudah mengerti? Kamu tidak perlu terburu-buru membuat keputusan. Kamu masih anak muda, wajar jika kamu tidak bisa melepaskan perasaanmu padaku untuk sementara waktu." Aku bisa mengerti. Aku ingin mengatakan, aku benar-benar sudah mengerti. Tapi perutku berbunyi dengan tidak patuh. Bos menghela napas lega. "Aku sudah banyak bicara. Kamu pasti lapar, cepat makan sesuatu." Dia melambai ke belakangnya seperti ini. Ekspresi wajahnya menunjukkan kelegaan karena tidak perlu menaikkan gajiku. Aku tahu dia sedang mencoba menguji niatku. Kapitalis yang bersalah itu dengan cepat menyuruh kepala pelayan untuk membawa 1 set teh sore Bulgari dan meletakkannya di atas meja. Kepala pelayan berkata dengan hormat, "Ini disiapkan khusus oleh Bai Zong sebelum naik pesawat." Bai Zong tidak makan makanan manis. Dalam keadaan tergesa-gesa, saya hanya menyiapkan, konon, semua anak laki-laki suka teh sore. Saya tidak yakin apakah Anda menyukainya atau tidak. Jika Anda tidak menyukainya, Anda harus memberitahu saya, dan saya akan mempersiapkannya dengan baik lain kali. Aku menatap set teh sore, sambil menahan kegembiraan di hatiku dan memberikan senyum terkejut kepada kepala pelayan. "Anda benar-benar terlalu baik." Bos melambaikan tangannya dengan murah hati. "Tidak masalah, ini semua yang harus dia lakukan. Cepat makan. Coba lihat, enak tidak?" Kulihat sudut bibir kepala pelayan berkedut. Bos hanya menatapku dengan penuh harap. Tatapannya membuatku teringat tatapan ibuku pada Wang Chai di rumah. Setiap kali ibuku membuat makanan anjing baru untuk Wang Chai, ibuku akan menatap Wang Chai dengan penuh harap seperti ini. Menunggu Wang Chai mengibas-ngibaskan ekornya padanya. Dia akan dengan puas menepuk kepala Wang Chai dan berkata, "Pintar sekali." Sekarang aku dengan ngeri mengambil sepotong kue kecil. Dengan ngeri memasukkannya ke dalam mulutku.
Kemudian rasa yang mahal dan lezat meledak di mulutku. Tanpa sadar aku mendongak dan memberikan senyum. Yang paling puas dalam hidupku kepada bos. Ingin rasanya menggonggong padanya. Bos benar-benar seperti ibuku. Juga tanpa sadar menepuk kepalaku. Bagus kalau enak. Ini semua untukmu. Cepat makan. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dengan senyum puas di bibirnya. Lalu pergi ke depan komputer untuk melihat laporan. Bagus. Begitu dia berbalik, aku langsung memulai mode makan gila-gilaan. Sayang sekali perutku terlalu kecil. Tumpukan di depanku ini tidak bisa kuhabiskan. Sama sekali tidak bisa kuhabiskan. Setelah minum teh sore, waktunya makan malam tiba dengan cepat. Bos menyelesaikan pekerjaannya dan duduk di depanku sambil tersenyum. Dia membelakangi kepala pelayan dan melambai. Kepala pelayan mengerti maksudnya. Lalu membawakan meja penuh hidangan lezat. Bersama dengan itu, anggur merah Black Truffle Palamos dituang. Tapi aku tidak bisa makan lagi. Teh sore tadi belum tercerna. Perutku seolah ingin keluar. Tapi bos mengabaikan rasa tidak nyaman di perutku. Terus menatapku dengan tatapan penuh perhatian. Di bawah harapan tulusnya, kalimat, aku sudah kenyang. Tidak enak diucapkan. Aku benci jiwa takut sosialku. Begitulah, di bawah tatapan bos, aku benar-benar makan satu meja lagi dengan gila-gilaan. Bos menatapku. Senyumnya semakin puas. Nafsu makan yang bagus. Pantas saja menjadi karyawanku. Aku semakin merasa bahwa aku bagi bos sama seperti Wang Cai bagi ibuku. Dia senang melihatku, seorang pekerja kantoran, memakan bahan-bahan mewah. Apa bedanya dengan ibuku yang senang melihat seekor anjing memakan tulang daging? Keterlaluan. Aku membanting meja dan berdiri. Kemudian, di tengah tatapan terkejut bos, beralasan sakit kepala dan meninggalkan meja makan. Kali ini bos tidak menghalangi. Hanya berpesan kepada kepala pelayan untuk menaikkan suhu AC sedikit. Jangan sampai kepalaku kedinginan. Wajahku tersenyum lebar, tapi hatiku penuh MNP, kapitalis jahat. Aku tidur menutupi kepala. Lihat bagaimana kau bisa menertawakanku. Selimut di pesawat pribadi ini cukup nyaman. Tak kusangka, setelah makan begitu banyak makanan manis, aku malah mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Aku berteriak dan meronta, merasa ada sesuatu yang menutupi tangan dan kakiku. Aku tidak bisa melepaskan diri. Saat seluruh tubuhku penuh keringat, terjebak dalam mimpi buruk, merasa hampir mati lemas, tiba-tiba aku merasakan secercah cahaya. Sebuah tangan hangat membelai punggungku. Jangan takut, aku di sini. Perlahan aku membuka mata. Dan melihat pemandangan berikut, selimut coklat tergeletak di lantai, dan aku dipeluk oleh bos Bai Lingling. Dia menatapku tanpa berkedip, terus membelai punggungku dengan lembut. Aku langsung tersadar. Untuk sesaat aku tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya, bos melihatku terbangun dan segera melepaskanku. Dia menyerahkan sapu tangan sutra padaku. Kau mimpi buruk. Rambutmu basah semua. Aku diam-diam menerima sapu tangan itu. Wangi. Saat aku ragu apakah aku harus meminta maaf pada bos, bos berbalik dan meredupkan lampu. Dia juga mengambil sapu tangan dari tanganku dan langsung menyeka keringatku. Sekarang sudah tengah malam. Jika kau berkeringat, tidurlah lagi. Aku tidak akan pergi. Di bawah cahaya redup, aku mendengar seseorang mencibir tidak jauh dari sana. Bos benar-benar berpikir dia adalah CEO wanita yang mendominasi. Sungguh membebani. Apakah masih ada waktu untuk mengatakan bahwa aku ingin turun dari pesawat? Aku tersenyum cepat pada bos. Aku memilih untuk memejamkan mata dan berbaring. Selama aku tidak melihat, aku tidak akan merasa malu. Tapi kenapa saat aku memejamkan mata, hanya dengan pendengaran, aku bisa merasakan. Di ketinggian puluhan ribu meter ini, rasa maluku memekakan telinga. Aku menghitung 300 angka dalam hati. Napas bos Bai Lingling. Aku belum meninggalkan tempat tidurku. Mungkinkah dia juga tertidur? Aku dengan hati-hati membuka mata dan menyadari bahwa bos juga sedang melihatku. Dia menyadari aku membuka mata dan segera mendekat sedikit ke arahku. Jangan khawatir. Aku bilang aku tidak akan pergi, maka aku tidak akan pergi. Aku tersenyum menjilat padanya. Mulai menyesali pengakuan cintaku. Aku memejamkan mata lagi dan hanya mendengar seseorang berjalan perlahan ke arah kami. Aku hanya mendengar kepala pelayan merendahkan suaranya dan berkata, Bai Zong, Anda istirahat saja. Biar saya yang menjaga Tuan Fang. Pertanyaan kepala pelayan itu tampak bijaksana, tetapi entah mengapa aku mencium aroma gosip. Bos terdiam selama beberapa detik dan menjawab dengan suara sangat kecil. Anak ini sebelumnya menyatakan cintanya padaku. Aku menolaknya, jadi suasana hatinya sangat buruk, karena aku tidak bisa memberinya cintaku. Aku ingin memberikan kompensasi kepadanya sebanyak mungkin dalam hal lain. Jangan biarkan dia terlalu sedih. Dia mengalami mimpi buruk, mungkin karena aku tidak menyukainya, jadi biarkan aku yang menjaganya. Turunlah, sebelum dia bangun, gerakanmu harus lebih ringan. Kepala pelayan dengan lembut berkata, Baik, Nona, lalu mundur dengan ringan. Aku tidak tahu apakah itu perasaanku saja,
Tapi aku mendengar seseorang tertawa kecil tidak jauh dari sana. Kata-kata bos membuatku tertidur lelap. Aku tidak menyangka. Dia benar-benar berpikir aku sangat mencintainya. Sudahlah, saat aku bangun nanti. Aku pasti sudah tiba di Italia. Wanita cantik Italia, aku datang. Aku tidur nyenyak kali ini. Ketika aku bangun lagi, pesawat sedang mendarat. Saat bersiap untuk turun dari pesawat, bos tiba-tiba berkata kepadaku, perjalanan kita kali ini adalah untuk membicarakan bisnis. Nanti aku akan meminta kepala pelayan untuk mengantarmu ke hotel untuk beristirahat dulu. Tunggu aku selesai, aku akan mencarimu lagi. Aku tidak mengerti mengapa dia harus menjelaskan ini kepadaku. Aku hanya mengerti. Dia pergi bekerja, dan aku tidak perlu pergi. Bagus sekali. Sempurna. Pintu kabin pesawat terbuka, dan ternyata ada sepasang orang yang datang menyambut dengan antusias. Begitu kaki bos menginjak tanah Italia, dia langsung dikelilingi. Dari cara orang-orang itu memanggil bos, mereka adalah karyawan perusahaan ibunya. Aku berkata aku sudah 2 tahun di perusahaanku. Kenapa aku tidak tahu bahwa perusahaan kita memiliki bisnis di Italia? Para pria Italia yang menyambut di bandara. Semuanya tampan. Hatiku berbunga-bunga, hanya menunggu bos pergi secepatnya. Agar aku bisa mendapatkan kembali kebebasanku. Siapa sangka bos menyapa semua orang satu persatu. Dan berkata dengan sangat serius kepadaku, aku akan berusaha menyelesaikan urusan di sini secepatnya. Kamu tunggu saja aku di hotel, jangan berkeliaran. Tatapan semua orang langsung. Fokus tertuju padaku, api gosip berkobar hebat, aku hanya bisa menunjukkan senyum profesional. Berpura-pura tidak peduli. Anda duluan saja, saya tidak terburu-buru. Di bawah pengaturan kepala pelayan. Saya dengan cepat check-in ke hotel mewah yang terkenal di seluruh dunia. Lupakan yang lain. Di hotel ini, wanita cantik terlihat di mana-mana. Ragu sejenak. Saya buru-buru membeli kacamata hitam, dan secepat mungkin, melangkah ke distrik abadi. Berbaring di kursi malas, menikmati wanita cantik Eropa dengan mata saya. Saya sangat jelas bahwa Fang Yuan saya yang tampan, tubuh saya yang berusia 26 tahun, seharusnya tidak setiap hari terjebak di dalam bilik. Saya seharusnya jatuh cinta dengan wanita tercantik di dunia. Lalu mencampakkan mereka tanpa ampun. Kekeke. Berpikir begitu, sudut mulutku tanpa sadar tersungging senyum. Lalu saya melihat seorang wanita cantik berjalan ke arahku, dia melambai padaku, dan aku juga melambai padanya. Kemudian dia mendekatiku, dan mengucapkan banyak bahasa Italia. Saya kira dia pasti memujiku karena tampan. Saya tersenyum dan berkata dalam bahasa Inggris, terima kasih. Kamu juga cantik. Dia tersenyum, ya Tuhan. Ini akan membunuhku. Selanjutnya kami saling berbicara dengan bahasa Inggris yang patah-patah. Menunjuk dan menggambar untuk menebak. Saya mengerti dia mengundang saya untuk minum di bar di sebelah. Apalagi yang tidak bisa dimengerti? Minum 1 gelas, lalu gelas kedua. Lalu gelas ketiga. Lalu tertawa cekikikan, otakku. Sudah maju cepat ke adegan di mana saya mencampakkan wanita cantik ini tanpa ampun, dan dia menangis terseduh-seduh. Pada saat ini, wanita cantik Italia itu secara alami memelukku, terasa menggelitik. Namun sedetik kemudian, saya ditarik ke samping oleh kekuatan misterius yang besar. Bai Zong datang, dan berdiri di antara saya dan wanita cantik Italia. Saya disembunyikan di belakangnya, dan hanya mendengar Bai Zong mengucapkan beberapa patah kata dalam bahasa Italia. Wanita cantik itu berbalik dan pergi. Adegan di mana saya bilang hanya main-main lalu mencampakkan dia. Tidak ada. Setelah orang Italia itu pergi jauh, Bai Zong akhirnya menoleh untuk melihatku, nadanya jelas tidak baik. Bahkan agak aneh. Bukankah sudah kubilang jangan lari-lari? Bukankah sudah kubilang tunggu aku di hotel? Aku juga sedikit marah, menanyainya, apa yang kau katakan pada wanita cantik Italia itu? Nada bicaranya sangat dingin, aku menyuruhnya pergi sejauh mungkin, dasar sumber masalah. Aku benar-benar kesal, tidak pada bos Bai. Semacam aliran aneh muncul di antara kami. Tapi dengan cepat, bos memecah aliran aneh ini. Kali ini nadanya sedikit lebih baik. Meskipun aku menolakmu, kamu tidak bisa menyerah pada diri sendiri. Jangan menerima orang sembarangan. Itu akan membuatku merasa karyawanku tidak punya selera. Membuatku sangat malu. Mengerti? Perselingkuhanmu membuatku sangat khawatir. Jangan biarkan orang menipumu. Aku mencibir dalam hati. Jika bukan karena dirimu. Sekarang aku sudah menjadi bajingan. Dan sebenarnya aku ingin mengingatkan bos, bukankah kau bilang, ingin membawaku melihat dunia yang lebih besar dan lebih baik? Wanita cantik Italia. Bukankah itu bagian dari dunia yang lebih baik? Tapi bos terlihat terlalu bersemangat. Demi menjaga harga dirinya, aku hanya bisa diam. Bos jelas salah mengartikan keheninganku. Dia menghela nafas. Mengusap rambutku, aku tahu perasaanmu sedang tidak baik karena patah hati. Kau pasti menyalahkanku sekarang. Karena tidak bisa memberimu cinta, tapi juga membatasi kebebasanmu. Tapi kau tidak mengerti. Di luar negeri berbeda dengan di dalam negeri. Keamanannya sangat buruk,
terutama di Italia. Mafia ada di mana-mana. Pemuda tampan sepertimu, datang ke sini seperti anak domba masuk ke sarang serigala. Sedikit saja lengah, bisa ditangkap dan ginjalnya diambil. Bos menatapku dengan ekspresi menakutkan. Jangan-jangan bos menganggapku bodoh, tapi di permukaan aku tetap patuh. Bahkan ingin memeluk paha bos dan berteriak, takut. Bos sangat puas dengan aktingku. Dia menepuk bahuku dengan tenang. Jangan salahkan aku karena terlalu ketat. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Karena aku sudah membawamu ke luar negeri. Aku harus bertanggung jawab atas keselamatanmu. Jika tidak, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada orang tuamu setelah kembali ke negara kita? Aku berpikir dalam hati, menyerahkan aku kepada wanita cantik Italia adalah penjelasan terbaik untuk orang tuaku. Lagi pula, leluhurku belum pernah ada yang menjalin hubungan dengan orang Italia. Tentu saja, meskipun aku berpikir begitu dalam hati, kata-kata itu tidak bisa diucapkan. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk memeluk bos dan menangis terseduh-seduh. Bos, kamu benar-benar baik padaku. Bagaimana aku bisa tega untuk tidak mencintai wanita sebaik dirimu? Aku benar-benar sedih dan kecewa. Katakan saja, betapa sedihnya aku. Berapa banyak barang yang harus kamu belikan untukku untuk mengganti luka batin yang kamu torehkan? Bos memang pengertian. Dia dengan kaku menepuk punggungku. Jangan menangis, jangan menangis. Besok aku akan membawamu pulang. Pulang? Lalu, aku datang jauh-jauh ke Italia bersamanya. Bahkan belum melihat satupun wanita cantik, dia sudah ingin menyuruhku kembali ke negara sendiri. Aku menggerutu dalam hati. Namun, segera aku tahu bahwa aku salah. Aku benar-benar meremehkan betapa kayanya bos. Pulang, yang dia maksud adalah pulang ke rumahnya di Italia, menghabiskan banyak uang di sepanjang jalan. Kami tiba di rumah yang dimaksud bos, sebuah villa besar di Pulau Sardinia, Italia. Langit biru dan awan putih. Air jernih dan pasir putih. Berdiri di depan jendela kaca villa, pantai yang tidak jauh terlihat jernih dan transparan. Seperti batu safir. Aku hampir merasa seperti memasuki dunia dongeng. Bos berdiri di sampingku. Bertanya apakah aku menyukainya. Setelah makan, aku akan mengajakmu menyelam. Ikan-ikan kecil di sini sangat lucu. Kuharap bisa menyembuhkan kesedihanmu. Aku menatap bos. Air mata haru mengalir tak terkendali. Bos, kamu benar-benar orang yang baik. Mulai sekarang, kamu adalah satu-satunya kakak perempuanku. Aku tidak akan lagi memanggilmu tukang peras. Tentu saja, hanya yang terakhir itu bercanda. Tidak kuucapkan. Bos merasa malu dipuji olehku, dia menyentuh kepalaku. Aku tidak sebaik itu. Yang penting kamu bahagia. Aku benar-benar sangat bahagia. Seumur hidupku, aku belum pernah sebahagia ini. Setelah makan sederhana, bos mengajakku untuk pergi melihat ikan di laut. Kami naik perahu kecil ke tengah laut, terayun oleh angin laut, bermandikan sinar matahari. Aku berbaring di perahu seperti kucing besar yang malas. Kemudian bos tiba-tiba melemparkan satu set perlengkapan menyelam kepadaku. Aku pernah melihat di internet, menyelam itu sangat menyenangkan, tetapi aku belum pernah menyelam. Lagi pula, aku orang yang tidak suka mencoba hal-hal baru. Penolakan naluriah membuatku langsung melambaikan tangan. Namun, bos menatapku dan bertanya, kamu yakin tidak mau pergi? Ikan-ikan kecil di sini sangat lucu. Aku ingin mengajakmu melihatnya. Mungkin karena tatapannya terlalu lembut dan tegas. Sehingga berhasil meredakan ketakutanku. Aku mengangguk tanpa sadar. Atau coba saja seluruh proses dia memakaikan peralatan padaku. Hatiku masih bergetar, kakiku lemas, pikiranku terus berteriak. Atau batalkan saja. Bagaimana jika aku mati? Aku tidak tahu. Tapi ketika aku memakai peralatan dan berdiri di papan seluncur, sebelum terjun. Saat aku hendak mundur, aku mendongak dan melihat bos mengulurkan tangannya padaku. Pegang erat tanganku, kamu tidak perlu takut. Aku tidak bisa menjelaskan perasaan saat itu. Bagaimanapun, ketika aku mengulurkan tanganku kepada bos, aku merasa seperti sedang menyelam. Sungguh tidak seseram itu, kami melompat ke laut bersama seperti dua ikan besar. Saat melompat ke dalam air, dunia tiba-tiba menjadi sunyi, seolah-olah hanya suara desisan alat pernapasan yang terdengar. Air laut datang dari segala arah, sungguh menakutkan, secara naluriah aku ingin berjuang. Ingin keluar dari air, tetapi bos memegang tanganku tanpa menghiraukan perlawananku. Menuju dasar laut, sangat menakutkan, lepaskan aku, lepaskan aku. Aku memejamkan mata rapat-rapat, merasa sangat menyesal, merasa nyawaku. Hari ini akan berakhir di sini, merasa bos benar-benar seorang pemeras, dia pasti membenciku karena aku menyukainya. Jadi dia membawaku jauh-jauh ke Italia hanya untuk mengakhiriku, tepat di tengah pikiran-pikiran gelap yang tak terhitung jumlahnya. Saat membanjiri pikiranku, aku tiba-tiba merasa seseorang menepuk wajahku dengan keras, aku membuka mata. Itu adalah wajah bos dengan masker selam, dia memberi isyarat macam-macam di depanku. Banyak ikan cantik. Ikan-ikan kecil yang lucu berbaris menggosok kulitku, lewat dengan cepat. Karang-karang indah bergoyang di dasar laut, seolah membuka pintu ke dunia baru. Pemandangan indah di dasar laut.
Membuatku lupa akan rasa takut, saat aku melihat ikan, bos terus melihatku. Aku selalu merasa bahwa di balik masker selamnya, dia pasti tersenyum. Aku juga tanpa sadar tersenyum, ikan-ikan berenang di depan kami berdua, saling menatap. Aku tiba-tiba menyadari bahwa bosku yang telah kukenal selama 2 tahun, tampaknya tiba-tiba menjadi lebih cantik. Pasti filter air laut di sini terlalu bagus sehingga bahkan bau uang kapitalisnya pun ikut bersih. Seperti terkena guna-guna, kepala kami perlahan mendekat satu sama lain, dengan cepat masker selam kami. Kami berdua tersentak dan tersadar, lalu serentak menjauh. Mengerikan sekali. Bagaimana mungkin aku benar-benar memiliki pikiran terlarang terhadap bos? Hatiku sangat hancur. Bos sepertinya lebih hancur dariku. Dia bahkan tidak berani menatapku. Setelah itu, kami berdua tidak berminat menyelam. Bos dengan cepat membawaku naik ke permukaan. Saat kami muncul, kami kembali bertatapan. Keduanya sangat canggung. Bos berkata, "Haha, cuacanya sangat bagus hari ini." Kataku, "Ya, ya. Ikan di laut sangat banyak." Kami kembali bertatapan. Bos pertama-tama mengalihkan pandangannya. "Apa kamu lelah? Jika lelah, mari kita pulang." Kataku. "Hahaha. Ya, ya. Mari kita pulang." Malam itu, saat makan malam, bos tidak muncul. Pengurus rumah tangga mengatakan dia masuk angin sore itu dan merasa tidak enak badan. Keesokan harinya, bos masih tidak muncul. Dia menyuruh pengurus rumah tangga membawaku berlibur ke pantai, tetapi dia sendiri bersembunyi di kamar dan tidak keluar. Meskipun liburannya sangat menyenangkan. Tetapi penghindaran bos masih membuatku sedikit terluka. Jangankan aku belum menciumnya, bahkan jika aku benar-benar menciumnya. Tidak perlu sampai ketakutan seperti ini, kan? Demi kesehatan mental bos, terutama demi prospek karirku. Setelah kembali ke negara ini, aku masih ingin terus bermalas-malasan di perusahaan. Aku berencana mencari waktu yang tepat untuk menjelaskan dengan baik kepada bos bahwa aku benar-benar tidak memiliki pikiran terlarang padanya. Hari itu di dasar laut. Itu benar-benar hanya karena ikan-ikan kecil itu terlalu cantik sehingga membangkitkan nafsu makanku. Tetapi bahkan sebelum aku sempat menjelaskan. Pada hari ketiga, pengurus rumah tangga memberitahuku bahwa kami akan kembali ke Beijing. Dalam perjalanan pulang, bos, yang tadinya cerewet saat datang, berubah menjadi orang yang pendiam. Dia selalu diam-diam menatapku. Saat aku melihatnya, dia mengalihkan pandangannya. Saat akan turun dari pesawat, aku akhirnya mengumpulkan keberanian dan mengatakan isi hatiku kepadanya. "Bai Zong, Anda tidak perlu merasa tertekan. Terima kasih telah mengajak saya berlibur ke luar negeri. Saya benar-benar tidak menyukai Anda lagi. Tolong jangan pecat saya." Mungkin karena aku merebut dialognya, bos terlihat tidak terlalu senang. "Anda juga jangan salah paham. Hari itu di dasar laut, aku tidak ingin menciummu. Aku hanya ingin mencium ikan." Setelah dia mengatakan ini, dia berdiri dan pergi. Memang pantas jadi bos, penjelasan ini sempurna. Aku dengan senang hati mengikuti, itu bagus sekali, kesalahpahaman selesai. Ikan hari itu begitu indah, siapa yang tidak ingin menciumnya? Awalnya aku ingin menjilat. Dengan hati berdebar aku kembali ke perusahaan, sampai mobil khusus berhenti di depan gedung perusahaan, aku dengan patuh membukakan pintu mobil untuk bos. Membuka pintu lift, menutup pintu lift, lalu membuka pintu lift lagi. Sampai pintu lift tertutup di belakangku, aku akhirnya menghela napas lega. Bos mengizinkanku kembali bekerja di perusahaan dan tidak mengatakan akan memecatku. Bagus sekali, pekerjaanku selamat. Aku bersenandung kecil kembali ke mejaku, menikmati tatapan hormat dari rekan-rekan kerja dari segala arah. Kabar bahwa aku dan bos pergi berlibur dengan pesawat pribadi sudah menyebar di perusahaan. Sekarang semua orang pasti berpikir aku adalah gigolo generasi baru, meskipun tidak ada apa-apa antara aku dan bos. Namun jelas, rumor ini akan meningkatkan posisiku di perusahaan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Memikirkan bahwa di masa depan aku bisa dengan tenang bermalas-malasan di perusahaan, aku merasa rumor ini untuk sementara tidak perlu diklarifikasi. Kenapa Hu Jiahu begitu senang? Tapi aku belum lama merasa senang. Pantatku belum menempel di kursi kerja, seorang pria datang. "Kau orang yang..." Merayu kakak Bai Lingling, gigolo kecil. Sebuah tamparan akan mendarat di wajahku. Omong kosong. Aku bukan protagonis pria tanpa tangan panjang di novel romantis. Aku adalah orang biasa dengan tangan dan kaki panjang serta gesit. Saat aku bersiap untuk menangkap pemilik tangan ini dan membantingnya ke tanah, sebuah tangan dengan cepat menggenggam pergelangan tanganku. Aku pikir orang ini datang untuk menghentikan kami, umpatan ketakutan sudah siap kusemprotkan ke wajahnya, tak disangka orang ini malah menarikku ke belakangnya, lalu aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri tamparan itu mendarat dengan bunyi, plak, di wajah orang yang datang. Aku dan pria yang memukul, sebut saja dia kakak pemukul. Semua tercengang, dan bos yang dipukul dengan pas mengucapkan umpatan. "Apa kau sakit?" Dia menyapa lawannya. Wajah si pemukul memerah. "Kakak Bai Lingling, beraninya kau memarahiku? Kau memarahiku demi pria ini?" Dia tampak sangat marah, sudah kehilangan kata-kata.
Sementara bos tidak tahu. Apakah dia gila setelah dipukul? Dia benar-benar merangkul bahuku di depan umum. Aku mengutukmu, beraninya kau memukul priaku di siang bolong. Jika ada lain kali, percaya atau tidak, aku akan menamparmu. Aku sudah lama menahanmu. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Hanya karena kakakmu itu, aku tidak mungkin bersamamu. Apakah kau tidak mengerti bahasa manusia? Jika kau punya penyakit mental, segera pergi ke rumah sakit jiwa, jangan membuat keributan di mana-mana. Bos melakukan serangan yang kuat. Dage dan para penonton semua tercengang, terutama Dage. Dia sepertinya tidak tahan dengan pukulan ini. Seluruh tubuhnya mundur beberapa langkah, terhuyung-huyung, menatap bos dengan ekspresi ingin mati dan hidup kembali. Betapa beraninya. Aku hanya mendengarmu berkata, tunggu saja aku, lalu lari. Aku pikir apa yang dikatakan bos benar. Dage benar-benar memiliki masalah mental. Orang yang menyakitinya adalah bos. Mengapa dia menyuruhku menunggu? Aku juga sangat tidak bersalah, oke? Hatiku tidak sempat hancur. Bos sudah memegang bahuku dan menatapku dari atas ke bawah berkali-kali. Ekspresi gugupnya seolah-olah aku adalah harta paling berharga di dunia, yang membuatku merasa sangat malu. Aku dengan hati-hati mengingatkan bos, aku baik-baik saja, tetapi jika kau terus menatapku seperti ini, aku mungkin akan langsung ditusuk sampai mati oleh tatapan iri, benci, dan ekstrim di perusahaan. Bos menatapku dengan iba. Dia hanya orang gila, kau pasti ketakutan. Aku jamin padamu. Tidak akan ada lain kali. Pulanglah dan beristirahat dengan baik. Aku akan meminta sopir untuk mengantarmu. Ya Tuhan, bos benar-benar terlalu baik. Aku meninggalkan perusahaan dengan bersih dan tanpa noda. Di jalan, aku menerima pesan dari bos, gelembung hijau. Maaf, baru saja kembali dari perjalanan bisnis, dan kau mengalami hal seperti ini. Semuanya salahku. Tapi Li Huang itu, aku benar-benar tidak memiliki hubungan seperti itu dengannya. Kau terkejut. Beli secangkir teh susu, tonton film, makan enak, redakan ketegangan. Dalam sekejap, pihak lain mentransfer 10.000 yuan. Aku benar-benar tidak tahu sebelumnya bahwa bos ternyata adalah bos yang begitu murah hati. Aku ragu-ragu apakah aku harus menerima transfer itu, karena aku tanpa sadar mulai memikirkan masalah yang mengerikan. Jika aku selalu menganggap bos sebagai ATM, maka ketika bos tidak mentransfer uang kepadaku, aku mungkin tidak akan terbiasa, kan? Namun, aku tidak memikirkan masalah yang begitu mendalam terlalu lama. Keesokan harinya, Li Huowang datang lagi. Kali ini dia langsung datang ke restoran karyawan kami dan duduk di seberang mejaku. Dia sama sekali tidak memiliki keyakinan seperti kemarin, matanya merah, dan wajahnya pucat. Langsung berikan aku kartu bank, di dalamnya ada 2 juta. Ambil uang ini. Detik berikutnya kamu tinggalkan kakak. 2 juta? Aku mulai menghitung berapa bulan gajiku ini. Kedengarannya seperti transaksi yang bagus, tepat ketika aku ragu apakah akan menaikkan harga lagi, bos muncul. Dia tanpa penjelasan menarikku pergi, memengaruhi aku untuk menjadi kaya. Agar dewa kekayaan juga mengerti aku. Aku memberi isyarat kepada Li Huowang, dengan gestur yang harus mengerti aku, mengikuti di belakang bos. Hatiku berdarah, ingin mengambilnya tetapi tidak bisa, menahan ekspresi cemas. Tetapi begitu memasuki kantor bos, dia segera mengajukan proposal yang tidak bisa aku tolak. Dia menatapku dengan tenang, seolah-olah sedang membicarakan hal yang sangat biasa. Aku sangat terganggu oleh Li Huowang, aku tahu kedatangannya kali ini adalah untuk menghujani, men. Dengan uang, kamu tinggalkan aku. Soal uang, aku masih lebih banyak darinya. Bagaimana kalau kita pura-pura saja? Bagaimana kalau kamu menjadi pacarku? Bos mengatakan ini. Sengaja berhenti sejenak, menunggu reaksiku. Reaksiku tentu saja. Tidak ada reaksi, tentu saja aku harus mendengarkan kelanjutan perkataannya, baru bisa bereaksi. Orang itu, percikan api kecil saja 2 juta, memintaku meninggalkannya, lalu dia tidak bilang. Berapa banyak uang yang harus dihabiskan untuk menahanku? Bagaimana aku bisa memberikan reaksi? Melihat aku tidak mau. Bos memulai mode, membujuk, tentu saja kamu bisa mengambil 2 juta untuk meninggalkanku, tetapi aku bisa mengeluarkan lebih banyak, sehingga kamu mendapatkan lebih banyak uang, tidak rugi, aku juga punya pacar, tidak ada yang akan kembali menggangguku. Kita sama-sama menang. Bagaimana menurutmu? Hatiku berbunga-bunga. Tetapi wajahku tetap tenang. Bai Zong, saran Anda ini agak tiba-tiba. Aku butuh waktu untuk mempertimbangkan. Dasar, tidak bilang berapa banyak uang yang akan diberikan. Ya, jika situasi ini tidak dijelaskan dengan jelas, bagaimana aku bisa dengan mudah menyetujuinya? Seolah-olah melihat kekhawatiranku. Bos segera menekankan, bukan pacar sungguhan, tapi pacar palsu. Hal-hal yang kamu khawatirkan, tidak akan terjadi, kamu hanya menerima gaji. Di depan orang lain, berpura-pura menjadi pacarku, dan masih tidak memberitahu berapa gajinya, ya kan? Aku sangat marah dan langsung bertanya padanya, berapa banyak uang? Bos tertegun sejenak. Tapi dengan cepat bereaksi, bagaimana kalau 5 juta yuan?
5 juta yuan. Ke. Tadi harga psikologi saya hanya 3 juta yuan. Sekarang sudah melebihi ekspektasi 2 juta yuan. Istri, transfer uang untukku, ya? Aku menatap bos. Aku tanpa sadar keceplosan. Tapi, kenapa tatapan bos aneh padaku? Dia berbalik 2 kali tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan melambaikan tangannya padaku tanpa mengangkat tenggorokannya. Aku mengerti. Dengan kecepatan cahaya, aku berbalik dan pergi, dan menutup pintu untuk bos. Setelah mengkonfirmasi penerimaan di koridor, aku segera kembali ke restoran dan duduk di seberang Li Huowang. Wajahku dingin. Tuan Li, tidak semua cinta bisa dibeli. Dia terkejut dan bertanya padaku. Apakah uangnya kurang? Aku terus memasang wajah dingin. Aku menjelaskannya dengan sangat jelas padanya. Li Huowang mengeluarkan kartu lagi. Apakah 3 juta cukup? Aku menyesuaikan emosiku. Tuan Li, dia mengeluarkan beberapa kartu lagi. 5 juta. 6 juta. 7 juta. Aku sedikit tidak senang. Li Huowang ini tidak jujur. Jelas membawa begitu banyak kartu, kenapa tidak mengatakannya dari awal? Aku berpura-pura bermain ponsel. Sambil merekam kartu di tangannya, aku berkata ke ponsel. Tuan Li, tolong hargai diri Anda sendiri. Jangan buang waktu lagi pada istri saya. Aku sangat mencintai kakak Ming Mei sampai mati. Aku tidak akan pernah pergi hanya karena 7 atau 8 juta. Setelah merekam ini, aku tidak lagi memperhatikan Li Huowang di seberang dan langsung mengklik untuk mengirim video. Bagus sekali. Tidak sampai setengah menit, ban selulerku mengingatkanku bahwa ada 5 juta lagi di kartuku. Kali ini, tidak peduli apa yang dikatakan Li Huowang, aku tidak akan mendengarkan. Aku bangkit dan pergi. Senang sekali. Rasanya sangat menyenangkan memiliki 10 juta yuan, menghitung angka di kartu bank. Sepanjang hari aku melamun, merencanakan bagaimana cara menghabiskan uang ini. Dengan kata lain, sepanjang sore, aku tidak melakukan apa-apa. Aku lupa bahwa aku di perusahaan. Aku sudah tidak punya pekerjaan lagi. Satu-satunya pekerjaanku adalah berperan sebagai pria yang paling dicintai bos. Tapi sejak transfer, bos kesayanganku sudah 5 jam tidak menghubungiku. Bahkan Green Bubble pun tidak mengirimiku apapun. Bagus sekali, kerja keras ini sangat berharga. Saat aku berpikir hari bahagia ini akan segera berakhir, rekan-rekan mulai menatapku dengan tatapan yang sama lagi. Aku melihat mereka berbisik-bisik, jadi aku menyuruh mereka mengatakannya dengan keras tentang bos. Aku tahu aku tidak akan membalas, dan ada orang baik yang mengatakan yang sebenarnya padaku. Mereka menunjukkan ponsel mereka kepadaku. Bukankah ini saat aku dan dia menyelam, ikan-ikan kecil lucu berenang melewatinya, dan kami berdua hampir berciuman? Bos yang licik itu bahkan menyuruh orang untuk mengambil foto. Tapi foto ini membuatku terlihat sangat tampan. Pikiranku melayang. San Zijing, segera beri bos jempol dan balas dengan istri. Sentuh, dah. Salah ketik. Tapi aku malas menarik kembali dan mengubahnya. Biarkan saja. Green Bubble bos dengan cepat mengejar. Jangan terlalu serius. Aku hanya mengirimkannya kepada orang lain. Dengan begini, tidak ada pria yang akan menggangguku. Lain kali perhatikan, jangan salah ketik. Dan sempatkan untuk menandatangani kontrak. Bos mengirimkan kontrak cinta. Menetapkan bahwa aku harus menjadi kekasihnya di perusahaan. Melindungi dirinya dari badai dan ombak sebelum perusahaan go public. Dan dia akan membayarku 1 juta setiap tahun berdasarkan uang muka 10 juta. Sampai kontrak berakhir. Saat melihat jumlah ini, tanganku gemetar. Menunda 1 detik pun adalah kurangnya rasa hormatku terhadap uang. Gaji tahunan jutaan dan menjadi kaya dalam semalam, ternyata begitu mudah didapatkan. Aku membalasnya dengan antusias. Ciuman ringan. Mungkin merasakan kegilaanku, dia tidak membalas lagi. Beberapa hari berikutnya, semuanya damai. Bos tidak mencariku. Aku juga tidak mencari bos. Kupikir inilah kedamaian sejati. Siapa sangka? Tepat di hari kedua kedamaian itu, bos memberiku tugas, menemaninya menghadiri jamuan bisnis. Aku segera menyemangati diri dan dengan halus menyatakan bahwa meskipun aku sangat bersedia untuk bekerja sama dengannya, tapi aku benar-benar tidak punya gaun malam yang cocok. Gaunku sudah ketat. Kau harus membelikannya untukku. Bos benar-benar tertipu. Dia dengan cepat membalas, sekarang, segera, aku akan membawamu untuk membelinya. Ini kebutuhan pekerjaan, jadi semua diganti. Jangan khawatir. Aku khawatir, aku benar-benar bersemangat. Sampai di pusat perbelanjaan. Aku bertanya pada bos, pakaian mana yang paling keren? Mata bos tertuju pada ponsel. Dia sama sekali tidak melihatku dan berkata dengan santai, semuanya keren. Bai Zong, jika Anda memperlakukan saya seperti ini, pada akhirnya Anda hanya akan menipu diri sendiri. Demi siapa aku menghadiri pesta malam ini? Jika aku tidak keren, siapa yang akan kehilangan muka? Sesibuk apapun Anda harus melakukannya demi diri sendiri. Lihat aku sebentar saja. Xiao Yang, aku tidak percaya aku tidak bisa menipumu. Setelah mendengarkan perkataanku, bos benar-benar mendongak menatapku lagi,
lalu dengan cepat berkata, "Tidak ada penipuan, semuanya benar-benar keren, bungkus semuanya." Aku tidak sempat membedakan apakah yang dia katakan itu benar atau salah, aku hanya tahu. Hatiku berdebar kencang, dan yang lebih berdebar daripada hatiku adalah tenaga penjualan. Aku melihat dengan mata kepala sendiri mulutnya meregang hingga ke pangkal telinga, tidak bisa menutup sama sekali. Setelah berbelanja selama 3 jam, akhirnya kami duduk di dalam mobil dengan setumpuk jas. Aku dengan cermat menghitung harga barang-barang ini, dan setelah mendapatkan angka yang bahkan tidak berani aku bayangkan, aku mengamati raut wajah bos, dan bagaimana ya, tidak ada ekspresi khusus, bisa dibilang tidak sedih maupun senang. Atau bisa disebut tidak sakit maupun gatal, sepertinya deretan angka ini tidak memberikan tekanan apapun bagi bosku tercinta. Tanpa sadar, dari lubuk hatiku yang terdalam muncul. Elaine, saat menunggu lampu merah, aku dengan tulus berterima kasih pada bos. Terima kasih atas kemurahan hatinya dalam membeli seragam kerja, dan bosku tercinta hanya tersenyum tipis. Seragam kerja, itu memang seharusnya dibelikan bos untuk karyawan. Jangan sungkan padaku, jadi aku mengikuti logika yang sempurna ini dan dengan hati-hati mengutarakan ideku. Bai Zong, bukan, istriku. Jika aku tampil baik di acara penting malam ini, bisakah aku mendapatkan bonus yang sesuai? Bos menatapku dengan tatapan aneh, tidak berkata apa-apa, dan menginjak pedal gas dalam-dalam. Baiklah, dia menganggap aku tidak mengatakan apa-apa, jadi aku menganggap dia tidak mendengar apa-apa. Aku pergi ke pesta malam dengan bos, ya, kami sangat profesional. Sebelum masuk, aku bertanya pada bos apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Aku belum pernah ke acara formal seperti ini. Aku takut jika ada sesuatu yang tidak beres, aku akan dipermalukan di depan umum. Iya. Aku memberinya suntikan pencegahan. Maksudku, ini pertama kalinya aku menerima tugas seperti ini. Jika aku mengacaukannya, jangan salahkan aku. Salahkan dia yang menunjukku. Dalang yang menyuruhku berpartisipasi dalam tugas ini. Bos menatapku tanpa berkedip, ragu-ragu. Pada akhirnya dia hanya berkata, tidak ada yang perlu diperhatikan. Ikuti saja aku. Di sini banyak makanan enak. Makan saja apa yang ingin kamu makan. Tidak perlu bersosialisasi dengan sengaja. Juga, tidak perlu memperhatikan sebagian besar orang. Sebagian besar orang di sini tidak layak untuk kamu buang-buang waktu. Itulah yang aku inginkan. Jadi, aku berkata kepada bos, tahun itu aku bertemu dengan bos. Semua orang datang menyambut. Setelah menyapa semua orang secara singkat, bos dipanggil oleh beberapa mitra penting untuk berbicara secara pribadi, sedangkan aku dengan sempurna menyelam ke area makanan. Setiap makanan terlihat sangat mahal. Apa yang harus kumakan duluan? Setelah pengalaman makan dengan bos di pesawat terakhir kali, aku sudah mengerti bahwa aku tidak bisa langsung memasukkan makanan penutup. Makanan itu hanya membuat kenyang dalam beberapa potong. Setelah berjalan cepat 2 putaran, aku sudah memutuskan. Aku ingin makan trufle hitam dulu. Tapi tepat ketika aku berjalan ke arah trufle hitam, seorang wanita menghalangi jalanku. Bukan Liu Ruyan, lalu siapa? Liu Ruyan disebut sebagai salah satu dari 3 pangeran lingkaran Beijing oleh media. Dia sering berada di pencarian populer dengan berbagai bintang pria. Akan sulit untuk tidak mengenalinya. Tetapi yang paling penting adalah dia adalah musuh bebuyutan bosku. Mereka bisa dibilang musuh bebuyutan. Latar belakang keluarga mereka setara, usia mereka juga setara. Tidak dapat dihindari bahwa opini publik akan membandingkan mereka. Saat ini, Liu Ruyan memiliki lebih banyak berita sensasional, sedangkan pencapaian bosku lebih kokoh. Aku tersenyum dan mengangguk pada Liu Ruyan, ingin melewatinya dengan sopan, tetapi dia malah tersenyum padaku. Dengan satu langkah panjang, dia menghalangi jalanku. Anak kecil, apakah ada yang pernah berkata, kamu sangat mirip dengan Peng Yuyan? Dalam hatiku aku hanya bisa mencibir. Tawa ringan Liu Ruyan ini. Seolah-olah penjahat dalam drama TV. Jika aku terlihat seperti Peng Yuyan, maka Wang Chaiku di rumah akan terlihat persis seperti Liu Ruyan. Raja lautan memang raja lautan, berbohong semudah membuka mulut. Tapi dalam acara seperti ini, sebagai pria kesayangan bos, kata-kata kotor sama sekali tidak boleh diucapkan. Jadi aku tersenyum sopan seperti orang bisu, terus berusaha melewatinya. Tapi dia malah menghalangiku. Aku mengatakan yang sebenarnya. Sungguh? Entah sejak kapan bos sudah muncul di belakangku, tangannya dengan alami bertumpu di bahuku, seolah mendeklarasikan kepemilikan, bertemu bosku. Liu Ruyan tersenyum lebih sinis, ternyata anak ini adalah orangnya Bai Zong. Wajah bos tidak senang, izinkan saya memperkenalkan, ini pacar saya. Ini adalah Liu Zong dari Hengtong Industry. Mendengar kata-kata ini, Liu Ruyan tertawa. Pacar ya? Li Huawangku akan sedih, dengan cepat dia mengalihkan pandangannya kepadaku. Dengan ringan berkata, aku mengenal Bai Ningbing selama lebih dari 20 tahun, kamu adalah pacar pertamanya. Aku benar-benar harus melihatnya baik-baik, kata-kata Liu Ruyan mengandung nada sinis yang menjijikan. Tanpa menunggu bos berbicara lagi, aku menggandeng lengan bos, sayang. Aku lelah,
Ada yang ingin aku bicarakan denganmu secara pribadi. Begitu. Aku menarik bos dan berbalik pergi. Bahkan setelah kami berjalan jauh, aku masih bisa merasakan. Ada sepasang mata dingin di belakang yang terus menatap kami. Mata ini benar-benar menjadi bayangan psikologis bagiku. Namun, malam itu sebelum tidur, aku menerima pesan dari bos. Transfer 10.000, menghadiri janji, bonus. Jika bukan karena Liz Hiru, aku mungkin benar-benar terpikat oleh strategi uang bos, keesokan harinya saat mulai bekerja. Aku menerima lagi sebuket besar bunga mawar dari Belanda, 999 tangkai. Aku seorang Taurus, paling mementingkan kepraktisan, jika Anda benar-benar memiliki niat ini. Berikan saja uangnya kepadaku. Bos menatapku dengan bingung. Bunga apa? Kamu ingin bunga? Mungkinkah aku salah paham? Lalu bunga itu dari siapa? Aku belum berbicara, bos sepertinya memikirkan sesuatu, dia langsung bangkit dari kursi bos. Dengan marah bergegas ke mejaku, dia merobek kartu ucapan dari ember bunga mawar itu, melihatnya dan wajahnya sudah pucat. Segera setelah itu, dia membuang buket mawar itu ke tempat sampah, lalu dia menelepon. Sambil menggertakkan gigi ke arahnya, Liu Ruyan, dia bukan pria yang bisa kamu usik. Liu Ruyan, mungkinkah bunga ini dari Liu Ruyan? Aku langsung merasa bahkan mejaku pun jadi kotor. Jika aku tertular virus, aku segera mengeluarkan alkohol dan menyemprot tempat mawar itu diletakkan dengan ganas. Bos melihat ekspresiku berubah dari mendung menjadi cerah. Fang Yuan, kamu benar-benar imut. Semprot lebih banyak. Jangan biarkan hal-hal kotor mencemari kita. Bos membujukku untuk meninggalkan mejaku dengan cepat. Ponselku menerima transfer 100.000 lagi. Dapat uang. Aku sangat senang. Aku tak tahan untuk mengatakan isi hatiku. Bos Bai, mulai sekarang, kamu adalah wanita yang paling mencintaiku di dunia. Bos terdiam. Aku sedikit menyesal dan buru-buru memperbaiki. Anda jangan salah paham. Saya hanya ingin mengungkapkan cinta seorang karyawan kepada bos. Bos masih diam. Saat aku pikir dia tidak akan pernah kembali, dia berkata, jika kamu ingin bunga, katakan padaku. Jangan terima sembarang mawar. Ada terlalu banyak wanita jahat di luar sana. Aku takut kamu tertipu. Bos benar-benar mengkhawatirkanku. Aku semakin merasa bahwa bos sebenarnya orang yang cukup baik. Hari ini tetap menjadi hari tanpa lembur. Ketika aku keluar dari gedung kantor tepat waktu, aku melihat Liu Ruyan mengendarai Bugatti-nya. Dia muncul di bawah gedung kantor kami. Dia mengenakan gaun bunga dan berlari ke arahku dengan memegang bunga mawar. Aku langsung mundur 2 langkah di tempat. Lucu sekali. Aku tidak ingin berkencan dengan calon pembawa virus. Dia tidak peduli. Dia menyerahkan mawar kepadaku dan berkata, berkencan dengan Bai Ningbin sangat membosankan, kan? Dia orang yang membosankan sejak kecil. Aku berbeda. Jika kamu berkencan denganku, aku akan membuatmu menjadi pria paling bahagia di dunia. Dia bahkan mengedipkan mata padaku. Ya Tuhan, aku merasa jijik dan muntah di tempat. Maaf, tolong jauhi aku di masa depan. Hati-hati aku muntah padamu. Ekspresi Liu Ruyan berubah drastis. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Aku muntah-muntah di tempat. Liu Ruyan buru-buru mundur. Aku memberinya senyum lemah. Maaf. Aku juga tidak mau, tapi kamu benar-benar menjijikan. Adegan ini kebetulan dilihat oleh bos dan beberapa rekan kerja yang baru saja keluar. Untuk menemui klien, mereka tidak bisa menahan tawa. Liu Ruyan kehilangan muka. Dengan ekor terselip, dia masuk ke Bugatti-nya dan kabur. Baru pertama kali aku melihat seseorang mengendarai Bugatti dengan begitu memalukan. Rekan-rekan kerja mengacungkan jempol kepadaku. Kau berani menyinggung nona muda dari lingkaran atas, satu-satunya saudara kami? Aku meludah. Bos tersenyum lembut padaku, jangan takut, aku akan selalu melindungimu. Tatapannya terlalu lembut, aku merasa jantungku berdetak beberapa kali. Ini seperti pertanda akan jatuh cinta. Sebelum jantungku memberiku petunjuk lebih lanjut, aku buru-buru melarikan diri. Sepanjang jalan, aku mencubit pahaku. Sadarlah, Fang Yuan. Bos adalah ATM yang tidak boleh kusentuh. Cinta membuat pria miskin. Fang Yuan, sadarlah, keesokan harinya, aku tidak berani bertatap muka dengan bos. Anehnya, bos juga tidak menggangguku. Hikiang yang memberitahuku bahwa bos Bai sedang dinas di luar kota. Kau sendirian di rumah malam ini? Baru aku tahu, ternyata bos sedang dinas di luar kota. Dia bahkan tidak memberitahuku. Benar-benar kapitalis yang tidak punya hati nurani. Aku lesu sampai jam pulang kerja. Aku lembur sedikit, tapi sampai jam 8 malam, bos yang dinas di luar kota belum juga kembali. Aku keluar dari perusahaan dengan lesu dan menyadari ada yang mengikutiku. Saat berbelok, orang itu mendorongku ke dinding. Napasnya menyembur ke leherku, dan kata-katanya menjijikan. Kau menolakku karena belum mencobanya denganku. Coba saja sekali denganku. Aku jamin kau akan merasakan kenikmatan surgawi. Tidak ada pria di dunia ini yang bisa menolakku, Liu Ruyan. Setelah melarikan diri, aku gemetar mengeluarkan ponsel dan melapor ke polisi. Petugas polisi, aku sangat takut. Seseorang ingin menculikku.
Petugas polisi segera datang dan membawa aku dan Liu Ruyan ke kantor polisi. Dia mulai berteriak di mobil polisi. Mengatakan aku menggodanya. Apa yang tidak bisa kudapatkan, Liu Ruyan? Lihat dulu, pantaskah dia? Sedangkan aku hanya gemetar di depan petugas polisi. Dia seperti orang gila. Dia sangat menakutkan. Kondisi mentalnya sangat tidak stabil. Apakah dia menggunakan narkoba? Ya Tuhan, aku sangat takut. Saat aku menangis terseduh-seduh. Bos datang. Dia berkata, maaf. Aku terlambat. Jangan khawatir, aku pasti akan memberikan penjelasan padamu. Pria yang membuatku terharu, dia sudah mati. Bos kepada petugas polisi. Mengumumkan hubungan cintanya denganku. Bos juga membawa pengacara top dari grup Lin dan paparazzi terkenal. Segera berita tentang penculikan Fang Yuan oleh Liu Ruyan menjadi berita utama. Harga saham perusahaannya anjlok. Saya sudah berusaha bersama untuk secara langsung membiarkan bos dalam perang melawan musuh bebuyutan karena sebuah kegagalan total. Bos bilang saya adalah bintang keberuntungannya dan memberiku 5 juta. Saya dengan tulus berkata kepada bos, Anda adalah bintang keberuntunganku. Pada malam saya diberi 5 juta ini. Saya menerima pesan dari bos. Dia bertanya, apakah kamu melupakan sesuatu akhir-akhir ini? Apa yang saya lupakan? Saya memeras otak. Saya hanya bisa bertanya dengan hati-hati kepadanya. Lupa mengucapkan selamat malam padamu. Bos dengan cepat membalas, selamat malam harus diucapkan. Tapi ada hal lain. Kamu benar-benar lupa. Aku beri petunjuk. Saya melihat selama 5 menit penuh. Lawan sedang mengetik. Bos mengirim petunjuk. Kamu akhir-akhir ini tidak minum teh susu, tidak membeli pakaian, tidak menonton film. Ternyata lupa memintanya membayarku. Saya dengan tulus, Anda sudah memberi saya begitu banyak uang. Uang kecil itu masih mencarimu? Saya merasa tidak terlalu baik. Lawan terdiam lagi. Lawan sedang mengetik. Akhirnya mengirim kalimat, ingin berkencan. Bahkan jika itu palsu, harus tetap menampilkan kesan yang nyata. Saya sedikit mengerti. Sedikit tidak mengerti, tapi bagaimanapun, saya kira saya mengerti maksudnya. 65500, 100 untuk membeli lobster, 100 untuk pergi ke air hangat. 300 untuk membeli skin game. Lawan tidak lagi mengetik, melainkan dengan cepat mengirimkan 500 yuan. Setelah itu, sepanjang malam tidak ada percakapan. Begitulah cara saya membiarkan bos memberi saya uang setiap hari, kembali menikmati memancing di perusahaan bos. Pada saat yang sama memanfaatkan bos. Tapi saya selalu merasa ada sesuatu yang salah. Saya sepertinya sedikit lelah dengan hari-hari seperti ini. Memanfaatkan akhir pekan, saya berpikir dengan cermat selama 2 hari. Guru berkata, dengan lebih dari 10 juta, saya sudah sedikit sombong. Uang ini hanyalah bunga dari tabungan di bank. Juga dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan sehari-hariku. Dengan kata lain, pekerjaan ini bagi saya sudah bisa ada atau tidak. Saya ingin mengundurkan diri dari bos, tetapi saya takut. Saya secara aktif mengajukan. Dia akan menggunakan saya sebagai alasan untuk menarik kembali uang itu. Bagaimanapun, kami menandatangani kontrak. Bagaimanapun, dia memiliki tim pengacara top. Saya harus membuatnya secara aktif memecat saya. Setelah mengambil keputusan, saya mulai bertindak sembrono. Hari pertama, saya tidak sengaja menghancurkan vas bunga bernilai jutaan di kantor bos keesokan harinya. Aku menyuruh bos membantuku mengirim paket ekspres. Hari ketiga aku menyuruh bos bangun pagi jam 7.30. Untuk menjemputku di depan rumahku. Singkatnya, aku berharap bos bisa membenciku. Dan secara sukarela mengajukan pengunduran diri. Tapi bos benar-benar aneh, dia bahkan tidak menyuruhku mengganti rugi. Dan melakukan semuanya sesuai permintaanku. Semua orang di perusahaan kami menyebarkan rumor bahwa aku menjampi-jampi bos. Demi membujukku, bos sudah benar-benar menjadi budak cinta. Akhirnya, setelah bos secara pribadi mengantre untuk membelikanku secangkir teh susu, Hikiang meminta pengalamanku, Fang Yuan. Membiarkan bos membelikanmu sesuatu, ini belum seberapa. Tapi bagaimana caramu? Membuat bos bolak-balik lebih dari 1 jam untuk mengantre membelikanmu secangkir teh susu seharga 20 yuan? Sejujurnya, apakah kamu menjampinya? Ilmu pelet ini? Bisakah kamu memberitahuku? Aku tidak perlu dia menyukaiku. Aku hanya ingin kenaikan gaji. Apa yang bisa kukatakan? Tentu saja, aku memasang wajah pahit dan menceritakan masalahku kepada Hikiang. Kakak Hikiang, hatiku sakit, aku hampir depresi. Awalnya aku hanya takut lembur dan ingin mengundurkan diri tapi sayang dengan gajinya. Aku melihat di Xiao Hongshu, Red Book. Katanya, selama aku menyatakan cinta pada bos, dan membuat bos berpikir aku menyukainya, aku bisa mendapatkan kesempatan mengundurkan diri dengan pesangon. Aku hanya ingin mencobanya. Tapi Bai Zong, bos Bai Lingling, benar-benar percaya. Aku juga tidak menyangka dia akan benar-benar percaya. Setelah mengatakan ini, aku sengaja berhenti. Memberi Hikiang kesempatan untuk bertanya. Benar saja, Hikiang menanyakan inti masalahnya, yang juga paling kuharapkan untuk ditanyakan. Jadi, kamu membohongi bos? Kamu tidak menyukainya?
Sedikit pun tidak, aku dengan tegas mengangguk sambil menangis. Tentu saja tidak. Mulut Hikiang terbuka lalu tertutup lagi, tertutup lalu terbuka lagi. Tapi tetap tidak mengatakan apa-apa. Mungkin, kejadian ini terlalu aneh dan menggelikan. Dia juga tidak tahu bagaimana harus berkomentar. Tapi tujuanku sudah tercapai. Aku benar-benar bisa membayangkan. Setelah berpisah denganku, Hikiang akan memberitahu seluruh perusahaan, setidaknya bos, tentang perkataanku. 10 menit kemudian, bos menyuruhku pergi ke kantornya sendirian. Begitu aku masuk, aku melihat wajahnya benar-benar hitam. Dia sudah tahu. Dia menatapku berulang kali. Jari telunjuknya menunjukku berulang kali. Akhirnya dia mengatakan satu kalimat, Fang Yuan. Kamu dipecat. Kalimat ini membuatku sedikit sedih, tapi sekaligus merasa lega. Hari-hari belakangan ini seperti mimpi indah. Sekarang mimpi itu harus berakhir. Aku membungkuk dalam-dalam kepada bos, lalu diam-diam keluar dari kantornya, langsung menuju kantor personalia. Dengan lebih dari 10 juta ini, aku bisa membeli rumah besar di kampung halaman, lalu menyimpan sisa uangnya. Cukup untuk aku dan ibuku menghabiskan sisa hidup kami. Pengunduran diri berjalan lancar. HR seolah membukakan jalur hijau untukku. Semuanya hilang, malah dapat tambahan gaji sebulan. Sesampainya di rumah, aku mandi dengan bersih. Setelah berkemas, aku bersiap untuk tidur. Mungkin karena hatiku terlalu menderita beberapa hari ini. Semalam tanpa mimpi, tidurku sangat lelap dan panjang. Tapi keesokan harinya, saat aku mendorong koperku keluar, aku menemukan bos berdiri di depan rumahku. Aku sedikit panik. Lagi pula, aku terburu-buru keluar, bahkan belum cuci muka. Aku menundukkan kepala. Bertanya mengapa bos mencariku. Aku bilang aku bukan lagi karyawannya. Kemarin kami sudah resmi mengakhiri hubungan kontrak. Tidak ada alasan yang sah baginya untuk mencariku. Namun, dia bersikeras bahwa dia mencariku dengan alasan yang sangat sah. Fang Yuan, kamu benar. Sekarang kita sudah mengakhiri kontrak kerja. Aku memang bukan bosmu lagi. Jadi, aku ingin secara resmi mengejarmu. Pertimbangkan untuk benar-benar menjadi pacarku. Dulu aku selalu bilang, aku ingin melampaui ayahku sebelum usia 29 tahun. Berhasil membuat perusahaanku sendiri melantai di bursa saham. Sekarang aku mengerti mengapa aku tidak sebaik ayahku. Mengapa ayahku bisa melantai di bursa saham pada usia 29 tahun? Itu karena ayahku sudah mengenal ibuku pada usia 25 tahun. Usia 27 tahun sudah memilikiku. Kupikir, ayahku seharusnya karena ibu dan aku baru memiliki motivasi besar untuk menghasilkan uang. Aku akan segera berusia 29 tahun. Aku harap kamu bisa memberiku kesempatan untuk membuat perusahaan melantai di bursa saham. Aku sedikit terpana. Untuk sesaat, aku tidak bisa membedakan apa yang sedang dia bicarakan. Apa hubungannya dengan aku? Ayahnya membuat perusahaan melantai di bursa saham pada usia 29 tahun. Mungkin melihat bahwa aku belum sepenuhnya bangun. Dia segera memberikan penjelasan yang lebih langsung. Maksudku, aku ingin bersamamu dulu, dalam hal pencatatan perusahaan Vendo. Logikanya sangat lancar. Aku tidak bisa membantah. Tapi entah kapan, tanganku yang tadinya menggenggam erat koper sudah digenggam olehnya. Aku hanya merasa pusing, dan dia langsung menindihku. Maafkan aku, ciuman pertamaku membuatku tahu bahwa berciuman benar-benar membuat orang kekurangan oksigen. Saat pusing, layar di dasar laut hari itu seolah muncul kembali. Bos di depan mata. Tiba-tiba menjadi lebih cantik beberapa derajat. Bos menatapku dengan tatapan membara. Aku tanpa ragu memberitahunya bahwa aku juga sudah lama ingin, tambahan, ibuku ketika aku berumur 3 tahun. Kabur dengan kekasih barunya. Ketika aku mendapat kabar tentangnya, dia sudah menjadi berita sosial. Didorong ke jurang oleh kekasih barunya, mencoba menipu asuransi. Aku menjadi orang yang takut akan cinta. Aku tidak percaya ada cinta sejati di dunia ini. Cinta dalam pandanganku sama dengan kemalangan dan kematian. Hampir semua program hukum menandai akhir dari orang yang tergila-gila pada cinta. Jadi ketika aku menyadari bahwa aku benar-benar jatuh cinta pada Bai Ningbing, aku hancur dan panik. Naluri membuatku ingin melarikan diri. Tapi Bai Ningbing sangat kaya. Sepertinya dia bukan wanita yang akan membuatku berada dalam bahaya jika berpacaran dengannya. Jadi setiap hari aku berjuang antara lari dan tidak lari. Sampai hari itu, dia memelukku di kantor polisi. Dia berkata, siapapun yang berani menyentuh priaku, dia akan mati. Saat itu, aku tanpa ragu memastikan bahwa dia mencintaiku. Bai Ningbing yang begitu baik, muda, cantik, cerah. Hidupnya tanpa kegelapan. Ketika dia mencintaiku, dia bisa dengan tulus dan tanpa ragu memberikan segalanya kepadaku. Lalu, apa yang bisa aku berikan untuk memiliki semua ini? Aku rasa seumur hidupku aku tidak akan bisa mencintainya seperti dia mencintaiku. Lebih baik aku melepaskannya. Jadi aku benar-benar melarikan diri. Tapi ketika aku benar-benar melarikan diri, aku menyadari bahwa aku sebenarnya tidak sesuci yang aku bayangkan.
Kehilangan orang yang baik itu sangat menyakitkan. Sebenarnya, aku tidak bisa memberikan cinta 100% kepadanya. Tapi aku bisa memberikan 50%, kan? Selama aku tidak mengatakan apa-apa, bagaimana dia akan tahu? Lagi pula, dia terlihat sangat bodoh. Mengapa aku tidak bisa sedikit egois, membiarkan diriku tenggelam dalam dirinya? Cinta tanpa syarat, jadi ketika Bai Ningbing mengetuk pintu rumahku, ketika dia terus-menerus. Saat dia berbicara tentang go public dan hal-hal yang dia lakukan, aku menyadari. Ini adalah anugerah terakhir Tuhan kepadaku, dunia ini sudah cukup pahit bagi manusia biasa. Dalam pahitnya kehidupan sehari-hari, mengapa tidak mencari sedikit kesenangan sesaat antara pria dan wanita? Aku tidak tahu berapa lama Bai Ningbing akan mencintaiku, dan aku juga tidak tahu berapa lama aku akan mencintai Bai Ningbing. Tapi bagaimanapun juga, saat ini, ketika kita tidak sabar untuk menjelajahi rahasia tubuh satu sama lain, kita benar-benar saling mencintai. Malam itu, bahkan cahaya bulan pun sangat terang.